Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu lagi di materi yang akan saya bawakan pada hari ini dengan judul Akidah Islam. Banyak mahasiswa yang telah memahami bahwa akidah adalah suatu iman, akidah adalah suatu keyakinan, atau akidah adalah suatu kepercayaan seseorang mengenai sesuatu dari agama atau dari hal-hal yang dianggap sesuatu yang mereka imani. Jadi, akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Semua sistem kepercayaan akidah, fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihwamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, tauhid, dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikat, rasul-rasul, dan kitabnya. Walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salaf salih, yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka, qada dan qadar adalah termasuk rububiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara 3 macam penjabaran tauhid menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, al-uluhiyah. Al-Fatihah ayat 4 dan An-Nas ayat 3 menegaskan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata-mata. Al-Rububiyah. Al-Fatihah ayat 2 dan An-Nas ayat 1 menegaskan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Al-Asma was Safat. Al-Ikhlas ayat 1-4 dan An-Nahl ayat 62 menegaskan Allah dalam asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zat, asma maupun sifat. Iman kepada qadar adalah termasuk ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuasaan Allah, karena tidak ada lagi qadar termasuk kudrat dan kekuasaannya yang menyuruh. Di samping itu, qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi, tak ada seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Dia, tertulis pada Lauhul Mahfuz, dan tak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untuk makhluk lainnya, kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nas yang benar. Ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khusus membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubuat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para ulama, para utusan Allah, Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Sam'iyat, yaitu pembahasan hal berkenaan dengan alam gaib, misalnya
surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Tujuan mempelajari akidah. Bagi umat Islam, mempelajari akidah benar atau suatu kewajiban mengacu pada pengertian akidah. Adapun beberapa tujuan pembelajaran akidah adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham tentang iman kepada Allah, orang yang paham tentang akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lainnya. Yang kedua, menenangkan jiwa. Akidah bertujuan membuat hati menjadi lebih tenang karena bisa menerima semua dengan ikhlas, baik takdir baik maupun buruk. Hal ini karena mereka meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih baik indah sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok. Selanjutnya, meningkatkan amal baik. Tujuan akidah sebenarnya untuk menghindarkan diri dari perbuatan sesat. Oleh karena itu, mereka memahami dengan baik. Akidah akan senantiasa melakukan amal-amalan baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu ingat bahwasanya setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapat balasan dan siksaan. Menegakkan agamanya. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk berjihad. Pada dasarnya, akidah akan membuat orang tahu bahwasannya yang perlu dikejar tidak semata-mata kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Hal itu dapat kita pahami dan kita rasakan apabila kita mempelajari dan sekaligus mengamalkannya. Cukup sampai di situ yang dapat saya sampaikan di materi akidah pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.